Hidup ini harus memiliki tujuan. Hidup juga harus memiliki keyakinan. Karena keyakinan menghidupkan ilmu, dan ilmu harus dilandasi dengan iman. Karena iman mendekatkan diri kita kepada Sang Maha Pencipta. Saya Naufal Mahfudz, Direktur Umum dan SDM BPJS Ketenagakerjaan. Gitu beliau. Waduh. Oke. Waduh. Oke. Sekarang kita bahas satu persatu, Pak. Selanjutnya masuk ke segmen yang kedua. Gamesnya adalah satu kata tentang direksi lainnya. Saat kita sebutkan direksi ini, Bapak sebut satu kata. Ya. Yang menggambarkan kepribadian beliau atau keseharian beliau. Ya. Nah, itu bagaimana Bapak menyikapi atau mungkin bisa menjelaskan kepada kami bagaimana tipsnya kok bisa mendapatkan banyak penghargaan gitu, Pak? Menjadi seorang Dirum dan SDM BP Jam Sostek atau menjadi Direktur Utama? Nah, selanjutnya Vetra akan nanya ke Bapak, apa hal yang mungkin saat ini orang tidak tahu tentang Bapak Naufal Mahfudz, atau mungkin ada kebiasaan Bapak kah yang mungkin orang-orang nggak tahu, atau mungkin suatu hobi kah, atau apa Pak yang belum kami tahu sama sekali tentang Bapak Dirum dan SDM BP Jam Sostek? Wah, ini pertanyaan sulit ya. Karena apa ya? Rasanya sih saya kan sering beberapa kali oleh wartawan atau media ya. Hobi saya, tadi keluarga dan lain. Nah, ritual Bapak selama bulan Ramadan ada hal yang beda nggak dari orang lain, Pak, mungkin? Seorang di rumah ada ritual khusus nggak? Coba ini saya, ada orang lain juga yang melakukan tetapi saya lakukan di keluarga. Tahun-tahun sebelumnya ya, kalau tahun-tahun ini memang beda ini, saya lebih banyak di rumah kan. Saya selalu ingin untuk buka bersama dengan keluarga. Itu yang paling penting. Karena kebersamaan seperti itu yang kita butuhkan. Yang kedua, tentu, nah kalau tahun ini tentu tarawih selalu di rumah ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya misalnya, saya mengajak keluarga untuk tarawih di masjid sekitar tempat tinggal saya gitu ya, atau tempat anak saya sekolah biasanya, dan juga iktikaf. Nah, saya biasakan itu, walaupun waktu itu anak saya kecil ya, saya biasakan untuk iktikaf di masjid gitu. Mereka biar tahu gitu kan. Dan itu termasuk ritual saya sejak anak saya bisa dibawa keluar ya. SD yang paling kecil itu. Yang berikutnya itu kita semua masing-masing itu ditulis gitu ya, besar-besar di papan tulis itu target selama bulan Ramadan. Misalnya target membaca Al-Quran berapa misalnya, kemudian target sholat duhanya, target sholat tahajudnya, sholat fardu apalagi ya, bukan ditarget, memang harus. Kemudian sholat tarawihnya. Nah, agak berbeda nih, karena saya juga sudah akil balik ya, dia juga ditarget menjadi imam sholat. Iya. Nah, nggak apa-apa misalnya nggak hafal termasuk saya kan nggak hafal bacaan Al-Quran. Kita pasang Al-Quran besar di depan dan kita membaca, dan itu nggak masalah. Nah, jadi itu saya beri target. Nah, nanti target-target itu bisa kita konversi dengan gift ya, dengan hadiah dan lain-lain. Apalagi waktu dulu anak-anak masih kecil. Kalau yang baca Qurannya 1 juz sama 2 juz tentu berbeda. Penghargaannya ya, atau award-nya gitu kan di akhir Ramadan nanti. Itu kira-kira. Mungkin juga banyak yang melakukan itu, tapi yang penting disiplin tiap tahun bisa melakukan seperti itu. Iya. Tadi menarik, ada satu kata yang menarik dari yang Bapak sampaikan, yaitu masalah reward dan penghargaan. Nah, ini menarik nih Pak. Direktur Umum SDM BP Jam Sostek, atau dalam hal ini BP Jam Sostek, mendapatkan penghargaan
Indonesian Human Capital Award 2016 sampai dengan 2019 4 kali berturut-turut, Pak. Dan bukan hanya itu, ternyata juga mendapatkan penghargaan internasional seperti yang terbaru di kemarin itu di India. Ya, betul ya Pak ya, di India kemarin? Iya, betul. Nah itu bagaimana Bapak menyikapi atau mungkin bisa menjelaskan kepada kami bagaimana tipsnya kok bisa mendapatkan banyak penghargaan gitu Pak? Ya, tentu pertama kita bersyukur ya, karena penghargaan-penghargaan ini kan adalah penilaian dari pihak luar ke kita ya. Kita nggak bisa menilai diri kita sendiri. Namun yang perlu dicatat, memang penghargaan-penghargaan ini kita nggak mencari ya, tetapi bahkan apalagi mendaftar terus cari gitu, tidak. Nah, kita diminta oleh pihak luar untuk dinilai. Silakan saja. Bahkan ada yang mystery shopper ya, kita nggak tahu tiba-tiba dikonfirmasi benar nggak dan lain. Nah, alhamdulillah memang, dan ini semua berkat kerja keras teman-teman, dan saya rasa bukan hanya teman-teman di HE saja ya, tetapi seluruh karyawan BP Jam Sostek dan manajemennya ya yang telah menerapkan konsep-konsep human capital atau di BP Jam Sostek. Jadi memang betul dari tahun 2016, 17, 18, 19 kita mendapatkan beberapa penghargaan ya di Indonesia Human Capital Award ya. Dan juga beberapa ya leadership award dan lain-lain ya. Itu betul. Datanya ada di HCP dan bahkan di Tingkal ya. Tahun lalu Agustus lalu itu di Singapura kita mendapatkan 3 penghargaan dan kemarin ya bulan Februari juga di India tingkat internasional juga kita dapatkan ya, semata-mata karena kita memang dinilai oleh para juri yang cukup kredibel untuk itu. Dan teman-teman di HCP itu dan semua kita menjalankan konsep yang memang kita susun ya, yaitu mungkin penilaian mereka dari situ juga gitu. Berarti semua yang diberikan oleh reward dari eksternal itu buah hasil kerja keras dari seorang Dirum dan SDM BP Jam Sostek beserta dengan tim yang solidnya ya Pak ya, luar biasa sekali. Sangat apresiasi sekali, kami sangat bangga. Lagi saya kan nggak bisa bekerja sendiri ya. Iya. Kami sangat bangga Pak memiliki seorang sosok Dirum yang begitu agamis, tapi juga menyeimbangkan antara kinerja dengan bukti-bukti bahwa banyak penghargaan yang Bapak telah torehkan di kancah nasional maupun internasional. Nah, selanjutnya ini menarik lagi Pak. Ini kita akan lebih detail lagi dengan kondisi saat ini. Kondisi saat ini ya Pak ya. Nah, ini menarik nih. Tapi sebelumnya Vetra akan bacakan satu artikel dulu yang menjelaskan bahwa BP Jam Sostek salurkan zakat karyawan untuk masyarakat terdampak COVID-19. Nah, ini mungkin bisa diceritakan ke kami, Pak? Ya, baik. Nah, ini juga kalau yang zakat ini dari Al-Maghfirah ya. Al-Maghfirah itu sebuah yayasan di BP Jam Sostek ya, dari yayasan yang didirikan oleh karyawan-karyawan Muslim ya. Jadi setiap bulan Jam Sostek itu mengumpulkan zakat infak sedekah dari karyawannya. Nah, ini kesempatan sekarang juga saya ingin sampaikan secara bahwa setiap bulan itu Vetra luar biasa teman-teman ini girah atau semangat ya untuk berzakat, berinfak dan itu mengumpulkan kurang lebih antara 200 sampai 300 juta bulan ya. Sebulan luar biasa. Dan itu kalau dan tuh benar-benar volunteer, tidak ada yang paksaan ya Pak ya, tidak ada paksaan memaksa dan lain-lain itu terkumpul dengan sendirinya ya. Luar biasa. Nah itu memang ketika 2016 awal itu saya mendapat laporan masih sekitar 20, 50, 70 juta, tapi kan seiring dengan kesadaran karyawan untuk menyalurkan zakat sedekah itu 300 juta. Nah, zakat yang bulan Februari dan itu kemudian kita kumpulkan sekitar 600 juta itu, 600 kemudian juta kita salurkan. 600 juta kita salurkan melalui kanwil-kanwil. Kita punya unit-unit kerja di daerah. Dan itu juga zakat itu kan berasal dari seluruh karyawan se-Indonesia ya. Sehingga kita salurkan kembali dari barat sampai timur ya, dari Medan sampai ke Makassar. Itu ada 11 kanwil kita salurkan ke kurang lebih 1.500
500 apa namanya tadi yang Vetra sampaikan, Ya. fakir-fakir miskin ya, Ya. yang terdampak COVID-19. Ya. Baru segitu yang kita bisa bantu, tetapi ya itulah sebagai rasa kepedulian kita, rasa kemanusiaan kita ya. Ya. Karena juga kan kita punya teman etika, salah satunya kepedulian. Nah itu Ya. saya terima kasih sekali itu ke Yayasan Al-Maghfirah, ke teman-teman yang kemudian menyalurkan. Iya. Tapi ini menarik sekali Pak Dirum, bahwa kondisi saat ini yang di tengah wabah COVID-19 ini kan tentunya ada keterbatasan ruang dan gerak kita Pak, karyawan dari cabang, di wilayah dan sebagainya. Nah, apakah dengan kebijakan WFA ini akan tetap bisa menjaga sustainability proses bisnis kita Pak? Atau mungkin menurut Bapak seperti apa Pak? Ya, jadi benar. WFH itu saya sampaikan ini baik ke teman-teman di internal maupun eksternal peserta kita, WFH kita itu bukan libur, work from home gitu ya. Jadi bekerja dari rumah ya. Saya seperti hari ini masih terus bekerja gitu ya. Nanti malam insya Allah akan dilanjutkan lagi Radir yang tadi sempat terpotong dengan kegiatan-kegiatan lain. Jadi tetap bekerja. Teman-teman pelayanan pun bekerja. Jadi WFH itu adalah tetap bekerja. Jadi tidak ada satu kantor cabang, kantor KCP pun dari kita itu yang tutup. Tidak ada ya dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Apalagi teman-teman peserta ya, itu membutuhkan pelayanan dari kita gitu ya. Nah, namun sesuai dengan protokol pemerintah ya, PSBB dan lain-lain, ada beberapa memang tidak boleh berkegiatan. Oleh karena itu kita batasi. Makanya tidak semua bisa masuk ke kantor. Ya. Akhir beberapa bagian itu bekerja di rumah, beberapa bagian bekerja di kantor. Ada juga seperti wilayah DKI yang benar-benar WFH full, tapi juga tidak full sama sekali bahwa tidak ada orang yang ke kantor ya. Tetap, apalagi aset kita juga tetap harus dijaga. Dan kita kan punya lapak asik gitu kan, layanan tanpa kontak fisik ya. Betul. Nah, ini baik di kita sendiri maupun di masyarakat. Digital culture-nya, jadi budaya digital kita nih, bisa nggak kita selesai dengan digital gitu ya? Tentu ada penyesuaian ya. Sehitungan saya yang sampai sekarang itu 91% lebih kantor KCP kita itu masih tatap muka, hanya mungkin 8-9% yang full ya. Begitu juga kantor cabang, 75% lebih itu mungkin kalau kita saya di Jakarta atau di Bogor ya, Mas Vetra di Bandung itu kerasa itu, karena kan kita menjadi epicentrum dari pandemi. Tapi yang di daerah lain ya, di Medan, di Makassar dan lain-lain itu kantor kita masih tetap buka tatap muka ya. Iya. Tapi tetap buka secara digital services. Jadi kira-kira itu. Jadi tentu memang dalam kondisi seperti ini antrian online jadi numpuk gitu. Teman-teman peserta juga harus bersabar juga ya. Saya kira juga teman-teman pelayanan sudah bekerja semaksimal mungkin, bahkan tidak kenal waktu juga ini. Rumah itu kan tidak kenal waktu, kapan saja. Saya pun sering di WA ya, di telepon peserta Sabtu, Minggu. Dan Pak, minta tolong Pak saya. Oh ya Pak, Bapak gimana antrian online-nya, di mana cabangnya dan lain-lain, saya berusaha juga untuk ikut membantu. Begitu, Petra. Jadi kantor kita tidak libur, artinya tetap buka, tidak tutup maksud saya, dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Ya. Walaupun kondisinya di tengah wabah seperti ini, tetap semangat kita, walaupun melayani dari rumah, kita tetap harus jaga ya Pak ya. Luar biasa sekali. Ya, justru kondisi seperti ini kita sangat dibutuhkan. Ya. Betul. Oke, ini sebagai penutup Pak. Nah ini kayaknya Bapak harus bermain games dengan Subuhadi Production atau Subuhadi Production Channel. Itu ada game penutup dari setiap obrolan kita Pak. Nah, games apa ini? Nah, games. Saya sering melarang anak saya main. Games. Sekarang saya main games. Jadi gamesnya menarik itu Pak. Games gadget yang saya. Ya. Kalau ini gamesnya menarik karena Bapak harus menjawab dengan cepat atau jawab cepat atau fast question. Misal tahu saya. Udah tahu lah pasti Bapak udah lihat dengan Pak Sumarjono ya Pak ya. Tapi ini pertanyaannya agak menarik nih Pak soalnya. Mudah-mudahan. Pertanyaannya ada 10 Pak. 10 baik.
Dibagi menjadi dua. Satu pertanyaan tentang khusus direksi, yang kedua pertanyaan umum. Ya, kita mulai bermain ya Pak ya. Ya. Oke. Mudah-mudahan bisa menghibur Bapak di tengah kesibukan Bapak. Oke. Ini harus dijawab atau boleh jawaban yang lain? Enggak, misalkan Petra pilih, misalkan Bapak milih apa? Main bola atau tenis meja? Bola, udah langsung aja. Nanti kita penjelasan di akhir. Oh, oke. Ya, siap. Ya. Oke, kita mulai ya Pak ya. Nah, jika disuruh pilih seorang Dirut dan SDM BP Jam Sostek menjadi YouTuber atau selebgram? YouTuber. Penyanyi atau penceramah? Penceramah. Menulis atau berbicara di depan umum? Berbicara. Menjadi ustadz atau motivator handal di Indonesia? Motivator handal. Menjadi seorang Dirum dan SDM BP Jam Sostek atau menjadi direktur utama? Dirum. Oke. Sekarang aja. Ya, oke, cari aman ya Pak ya. Oke. Ya, cari aman. Oke, selanjutnya masuk ke segmen yang kedua. Gamesnya adalah satu kata tentang direksi lainnya. Saat kita sebutkan direksi ini, Bapak sebut satu kata. Ya. Yang menggambarkan kepribadian beliau atau keseharian beliau. Ya. Kita mulai dari sekarang. Yang pertama, Bapak Direnstra, Bapak Sumarjono. Lucu. Ibu Evi Afiatin. Pintar. Bapak Amran Nasution. Profesional. Bapak Krishna Syarif. Apa ya? Necis. Bapak Ilyas Lubis. Senior. Bapak Agus Susanto. Tanggung jawab. Dan yang terakhir untuk Bapak sendiri, Bapak Noval Mahfuz. Bisa dong nilai sendiri. Ya profesional aja. Tapi padahal Petra nunggu kalau misalkan Bapak menjawab tuh sesuai dengan jawaban Pak Sumarjono. Petra tanyakan ke Pak Sumarjono, Bapak Noval Mahfuz alim, sangat alim. Wah, gitu beliau. Waduh. Oke. Oke. Sekarang kita bahas satu persatu Pak. Bahas singkat aja Pak ya. Baik. Ya, menjadi YouTuber atau selebgram. Silakan. Kenapa YouTuber Pak? Kenapa nggak jadi selebgram? YouTuber itu menyampaikan sesuatu ya. Kalau bahasa spiritualnya mendakwahkan sesuatu, kesempatannya itu besar menurut saya. Untuk menyampaikan sesuatu atau mendakwahkan sesuatu. Oke. Oke, yang kedua penyanyi atau penceramah. Kenapa pilih penceramah, Pak? Ya jelasnya suara saya jelek. Kalau jadi penyanyi, kalau penceramah kan nggak perlu pakai nada-nada gitu. Oh iya betul. Penting punya pengetahuan. Iya, masuk akal juga, betul. Menulis atau berbicara, Bapak pilih berbicara di depan umum. Kenapa, Pak? Karena begini, walaupun saya sudah pernah menulis beberapa buku, tapi tidak sendirian ya. Saya dengan tim penulis gitu ya. Karena beberapa kali saya ingin menulis buku sendiri, nggak jadi-jadi. Ya. Kalau berbicara di depan umum kan, bisa kapan saja, bisa. Kalau menulis itu kan harus punya waktu khusus. Gitu. Oh iya, oke. Next, menjadi ustadz atau motivator. Kenapa nggak jadi ustadz, Pak? Karena Bapak motivator aja, ustadz. Ya, tanggung jawabnya besar. Tanggung jawabnya besar, ilmunya juga harus cukup ya. Kalau motivator kan lebih banyak sebenarnya menemani, mendampingi. Gitu. Oke. Ya, dan selanjutnya di segmen pertama, kuis pertama menjadi Dirum dan SDM atau direktur utama. Kenapa ragu-ragu, Pak? Apakah ada rencana menjadi seorang direktur utama, Pak? Saya begini, saya harus jelaskan juga. Kalau karir saya ini kan saya bahasa saya menjemput takdir saya aja. Jadi kalau takdir saya Dirum ya saya jemput takdir saya sebagai Dirum. Kan tadi Petra bilang, wah supaya aman ya biar aman aja. Oh iya. Oke. Luar biasa jawaban Bapak. Nanti interpretasinya beda-beda, bukan? Ya, betul. Ya, betul. Oke, the next itu masalah kesan terkait Bapak Sumarjono kok lucu, Pak? Apakah emang selucu itukah beliau? Ya, ini ada cerita sedikit, boleh ya? Boleh, Pak, boleh. Launching buku NKS-nya itu kan. Ya. Terus saya bilang ke Pak Sumarjono, Pak,
yang Bapak harus kasih adalah saya. Loh kenapa? Padahal sebenarnya saya pengen sekali baca Iya. kan. Saya bilang begini, Pak, kalau Bapak itu edarkan di bebas tanpa maksudnya saya bukan yang pertama, itu saya larang. Saya bilang begitu. Iya. Iya. Itu. Oh iya Pak. Akhirnya Dirut belum dapat, terus kemudian atasan Pak Marjono yang di OJK belum dapat, saya duluan gitu karena merasa tadi ancaman saya nggak Iya. boleh. Iya. Akhirnya bilang Pak Joni bilang, ini Pak mudah-mudahan Bapak terhibur. Itu kan bicaranya begitu. Saya bilang, Pak saya membaca saja, ya covernya Pak, saya sudah terhibur, tertawa saya bilang. Karena Bapak lucu. Jadi bukan hanya dari sisi itu, tapi sehari-harinya juga Pak Sumarjono lucu ya, artinya menyenangkan lah orangnya. Menyenangkan ya Pak ya, oke. Ibu Evi Afiati. Jadi kalau saya lagi stres ke ruangan Pak Sumar, kalau lagi saya stres ke banyak masalah ke ruangan Pak Sumarjono aja. Iya, oke. Luar biasa Pak Sumarjono menghibur ya Pak ya. Oke, selanjutnya Ibu Evi Afiatin Pak. Tadi jawabnya pintar ya Pak ya. Pintar ya, karena memang beliau pintar kan, beliau itu sebenarnya insinyur ya, teknik kimia ya. Iya. Tapi sekarang menekuni bidang keuangan, artinya kan bidang yang jauh berbeda ya, dan dia bisa menguasai bagus sekali itu. Ya. Next, selanjutnya Bapak Amran Nasution. Nah, Bapak Amran Nasution ini profesional tadi ya. Ya. Kak, saya melihat dia begitu. Kalau ketika menekuni sesuatu, tekuni terus itu. Dia kan apalagi di bidang finance ya, keuangan, investasi, dia tekuni itu. Dan kadang-kadang bekerja nggak kenal waktu ya, sampai malam juga. Tanggung jawab profesionalitasnya cukup tinggi. Tanggung jawab ya Pak ya? Ya. Selanjutnya ini menarik nih, Krishna Syarif, Bapak Krishna Syarif. Kalau kemarin Pak Sumarjono menjawab, gini Pak, ini biar Bapak tahu juga. Pak Sumarjono bilang, saya sebenarnya nggak ngelihat semua apa yang disampaikan Sumarjono. Jadi Pak Sumarjono bilangnya direksi ganteng, di bawahnya itu Bapak Dirum katanya. Ya, tadi Bapak bilangnya pas ya, saya bilang dia necis atau keren atau ganteng ya. Pas Pak. Ada yang mengaya gitu maksudnya kan? Iya betul. Jadi memang Jadi saya melihat sehari-hari Pak Krishna ya memang rapi dia, rapi ya, pakaiannya juga selalu serasi ya, mungkin kebiasaan beliau ya selama ini ya untuk berpakaian rapi, matching dan lain-lain ya. Itu kesan saya ke dia ya. Tapi di luar itu dia juga orang yang setia kawan ya, profesional ya. Oke. Selanjutnya Bapak Ilyas Lubis Pak, Ilyas Lubis. Nah ini kenapa saya sampaikan senior ya, karena memang kebetulan di antara kita kan dia yang paling senior ya kan, dan kebetulan juga yang memang yang dari dalam ya, dari Jamsostek sendiri ya. Saya melihat banyak hal, saya konsultasi masalah-masalah yang sifatnya karena dia lebih dulu ya di Jamsostek, kemudian juga lebih senior, lebih berpengalaman lah dia di bidang Jamsostek. Oke. Yang selanjutnya yaitu Bapak Dirut kita Pak, Bapak Agus Susanto. Kenapa Pak? Ya, saya salut ke beliau ya. Pertama memang sebenarnya tadi saya energik ya. Tapi kan yang lain juga cukup energik juga. Kan dia kan nggak kenal lelah itu. Nah itu akhirnya saya ini kan tanggung jawab itu. Tanggung jawab. Jadi seringkali kadang-kadang ya saya melihat Devdir yang di bawahnya atau bahkan direksi itu ketika misalnya kesulitan dia yang ambil ya. Jadi tadi yang saya sampaikan beliau itu ya, even Devdirnya atau even direksinya ya ketika mengalami kesulitan dan lain-lain, beliau itu dan sering menyampaikan oke, saya yang tanggung jawab, nanti kita sama-sama selesaikan. Nah, jadi beliau begitu penuh tanggung jawabnya terhadap pekerjaan, bukan hanya pekerjaan beliau tapi pekerjaan bawahnya, terutama juga tugas beliau sebagai pimpinan tertinggi di BPJS. Luar biasa. Jadi tidak salah pimpinan tertinggi kita saat ini dinahkodai oleh seorang direktur utama Bapak
Agus Susanto, luar biasa Pak. Kesan dari Bapak itu luar biasa, menggambarkan sekali untuk kami ini. Oke, sebagai penutup Pak dari Bapak atau Bapak Dir'um dan SDM BP Jam Sostek, berikan kami semacam motivasi Pak saat ini. Mungkin banyak insan BPJS TK yang mungkin saat ini lagi di rumah aja, dan mungkin beda dari hal yang biasanya, dan juga mungkin saat ini lagi cemas-cemas menunggu hal-hal yang mungkin ditunggu di bulan Ramadan. Mungkin apa motivasi dari Bapak ke kami Pak? Ya, baik. Ini karena pesan penutup ya. Jadi kepada termasuk Vetra juga ya. Kepada insan BP Jam Sostek yang saya cintai dan banggakan dalam kondisi seperti ini ya, tetaplah bersabar ya, karena memang kondisi ini memang kurang mengenakan buat kita, tetapi kita harus jalani. Ya, misalnya dengan tetap stay at home ya di rumah, namun juga tidak mengurangi produktivitas dan kontribusi kita ke institusi kita tercinta ini. Ya. Jadi tadi itu yang saya sampaikan, bersabar, kemudian bersyukur juga. Bersyukur kita BP Jam Sostek masih tetap survive, di kiri kanan kita barangkali mungkin banyak perusahaan-perusahaan memang yang sudah bahkan mem-PHK karyawannya. Oleh karena itu kita tetap bersyukur ya. Nah, tentu berikutnya kita tetap patuh dan disiplin protokol-protokol yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun institusi kita sendiri ya. Tentu ini kan semua ini bukan kehendak kita ya, tapi juga ini kan juga kita harus pahami sebagai qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala ya, dari Tuhan. Jadi mungkin kita juga harus masing-masing bermuhasabah, introspeksi diri ya dengan adanya. Namun juga yang paling penting adalah bagaimana kita harus memetik hikmah dari semua peristiwa ini. Saya sangat yakin after COVID-19 ini banyak hal yang bisa kita lakukan ya, terutama untuk bagaimana tentu memulihkan banyak hal positif juga kan yang kita lihat akibat yang terjadi dari dampak COVID-19 ini. Bukan semuanya musibah, tapi juga yang kita petik hikmahnya. Sering kan orang bilang, wah bumi jadi lebih hijau sekarang, lebih lingkungan lebih bersih, gitu ya, bersih ya, karena polusi dan lain-lain. Banyak hal. Nah, terutama ini buat teman-teman insan BP Jam Sostek yang jauh dari keluarga. Nah ini ya, yang jauh dari keluarga, tapi gini, tugas penempatannya di luar kota gitu ya, kemudian keluarganya di kota lain. Ini kan nggak boleh mudik ya, kan nggak boleh kembali. Nah itu. Nah, yang saya inginkan teman-teman kembali tadi tetap bersabar dan terus berkomunikasi dengan keluarga ya, saling menguatkan, saling mendoakan ya. Insya Allah kita dapat melalui wabah COVID ini dengan baik, dan insya Allah nanti pada saatnya kita bisa kumpul kembali dengan keluarga kita masing-masing. Mungkin itu, Vetra. Iya, terima kasih banyak Pak, luar biasa sekali, benar-benar menyentuh kami, apalagi Vetra mewakili teman-teman insan BP Jam Sostek ya sekarang ini, benar-benar ya betul kata Bapak tadi, apalagi yang poin yang terakhir itu kita lagi harap-harap cemas untuk pulang kampung Pak, betul Pak, tapi ya betul Pak, itu sesuai dengan anjuran pemerintah dan juga sebagai protokoler kita menganjurkan bahwa untuk saat ini stay aja di rumah dan di tempat kerjanya masing-masing ya Pak ya. Iya betul, karena itu bagian dari partisipasi kita memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Kita ingin jadi orang yang bermanfaat ya untuk semua, termasuk untuk keluarga kita sendiri. Ya. Luar biasa. Jadi orang bermanfaat gitu, untuk keluarga kita sendiri. Luar biasa sekali Pak. Pak Dir'um, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas sharingnya yang begitu luar biasa. Saya yang terima. Ya, kaya dengan prestasi, pengalaman yang tidak ada tandingannya di bidang human capital. Akhirnya kita jadi tahu pengalaman Bapak, sisi lain dari Bapak, dan juga ada hal-hal menarik yang kita ambil dari cerita Bapak. Terima kasih sebelumnya Vetra ucapkan dengan
mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin Pak, dan juga mungkin selamat berbuka puasa. Terima kasih, ya Pak Petra. Ya. Sebentar lagi. Ya. Sebentar lagi nih ya. Ya. Mungkin Bapak ada ucapan selamat berbuka atau apa untuk teman-teman sebagai penutup? Iya. Buat teman-teman terutama yang muslim, selamat puasa, dan dalam kondisi seperti ini tentu kita tidak mengurangi kekhusyuan kita dalam beribadah ya. Ini mungkin yang di Indonesia Timur nih sudah berbuka ini ya. Selamat berbuka puasa di Indonesia kali. Tinggal yang di Indonesia bagian barat tinggal 1 jam lagi saya akan selamat berbuka puasa ya. Terima kasih Petra sekali lagi atas kesempatan ini. Ini kesempatan berharga juga buat saya di sela-sela kesibukan. Nah, ini meningkat motivasi saya juga nih untuk terus berkontribusi kepada kita tercinta ini. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak Petra ya. Terima kasih Pak. Izin pamit, nanti videonya akan Petra edit terlebih dahulu sebelum baik. Ya Petra kirim ke Bapak atau ke Mbak Siti, Mbak Siti juga. Ya. Terima kasih sekali lagi Pak. Terima kasih banyak ya Petra. Izin, terima kasih ya. Live meeting ya Pak. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Luar biasa sekali obrolan kita dengan seorang Direktur Umum dan SDM BP Jam Sostek. Banyak pengalaman yang kita ambil dari beliau, banyak kisah-kisah inspirasi dari beliau, dan tentunya dari penghargaan yang begitu luar biasa. Satu hal yang Petra garis bawahi dari beliau, kita selalu bersabar, bersyukur, dan memberikan yang terbaik untuk institusi kita, sekalipun kita di rumah. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe Subuh Hadi Production, dan jangan lupa juga like, comment, and subscribe BPJS Ketenaga Kerjaan. Thank you for watching. Until next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boom.